saya tidak membahas sedetail waktu kalian biomedik. Jadi sebenarnya anatomi urogenitalia ini lebih ke aspek klinisnya ya, ke aspek klinisnya. Meskipun nanti pada saat pemaparan materi anatomi urogenitalia ini masih lebih ke teorinya, namun saya harap kalian mencatat karena sengaja saya tidak tampilkan semua aspek klinisnya karena itu yang akan saya jelaskan. Jadi saya tidak akan mengulang lagi apa aspek klinisnya karena model ujiannya nanti kalian ini sudah masuk ke aspek klinis. Jadi tolong difokuskan dan diperhatikan baik-baik ya. Nah, capaian pembelajarannya adalah di akhir perkuliahan ini diharapkan kalian dapat menjelaskan struktur anatomi sistem urogenitalia beserta aspek klinisnya dengan baik dan benar. Nah, jadi ada dua ya. Kalian menjelaskan tentang struktur dan bagaimana aspek klinis terkait struktur tersebut. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas? Sebenarnya dalam sistem urogenitalia cuman ada 4 struktur besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah ren, ginjal sendiri. Yang kedua itu adalah ureter. Yang ketiga itu adalah vesika urinaria. Yang keempat itu adalah uretra. Ya, jadi 4 struktur ini adalah fondasi dari sistem urogenitalia. Nah, jadi ketika kita membahas tentang urogenitalia, sebenarnya susunannya itu terdiri dari 2 struktur ya. Kadang juga sistem urogenitalia disebut dengan genitourinarius. Nah, tapi sama saja ya, itu sinonimnya. Nah, ada 2 struktur yang membentuk sistem urogenitalia atau genitourinarius. Pertama adalah struktur genitalia. Jadi genitalia itu ketika kita membahas tentang alat kelaminnya, baik itu adalah laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah struktur urinarius. Struktur urinarius ini merupakan struktur yang dilewati akibat adanya proses sekresi dari urin. Nah, jadi pertama kali itu urin dari mana sampai dia keluar dari tubuh kita, itu akan kita bahas di struktur urinarius. Nah, tadi saya katakan bahwa struktur genitalia itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu genitalia maskulina dan genitalia feminina. Nah, maskulina ini adalah kita membahas tentang alat kelamin dari laki-laki. Sedangkan feminina itu kita membahas tentang struktur atau alat kelamin dari perempuan. Nah, pada materi urogenitalia sebenarnya kita lebih banyak membahas tentang maskulina karena genitalia itu diambil di sistem reproduksi untuk feminina, ya. Jadi di slide saya itu nanti kita mungkin akan membahas tentang kebanyakan tentang maskulina. Adapun nanti feminina saya cuman overview saja tentang ini. Repro kalian sudah dapat? Belum, Di? Atau sudah, Mi? Dok, belum, Dok. Nah, ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang feminina itu di sistem reproduksi. Nah, struktur urinarius itu merupakan struktur yang berawal dari ren, dari ginjal. Jadi pertama kali kalau
kita berbicara faal, ini ya Sirni dosen faal, asisten faal kalau tidak salah. Berawal dari ginjal hingga ke uretra. Jadi sistem urinarius itu mulai dari ren, dia sampai ke uretra. Nah, ini di bagian bawah. Ini adalah semua jalur-jalur dari urinarius. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari proses urinarius itu adalah ekskresi sisa metabolisme dalam darah. Jadi darah itu difiltrasi, disaring, dan akan diproduksi urin dari hasil tersebut. Nah, urin itu merupakan hasil sisa dari filtrasi sistem urinarius yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh tubuh melalui uretra. Nah, nanti lebih lanjutnya itu akan kalian pelajari di FAL. Nah, oke. Kita akan masuk ke ren atau ginjal. Nah, jadi ren merupakan organ produksi urin. Jadi sebenarnya kalau ditanya organ apa yang memproduksi urin, itu sebenarnya adalah ginjal. Jadi setelah keluar dari ginjal, maka urin itu sudah terbentuk. Nah, organ-organ yang lain seperti ureter, vesika urinaria, maupun uretra itu adalah organ untuk menyalurkan saja urin. Tapi urin itu dihasilkan oleh ginjal. Nah, di sini kita bisa melihat aspek klinisnya. Kalau seseorang mengalami gangguan produksi, kalau ada kelainan pada urin seorang pasien, atau seseorang itu, misalnya contoh urinnya terlalu merah, harusnya dia warna kuning tapi dia berwarna merah, atau urinnya itu berpasir, atau urinnya itu terproduksi sedikit. Nah, kalau misalnya kita melihat itu, kalau kita misalnya menemukan masalah-masalah tentang adanya kualitas ataupun kuantitas urin yang di bawah normal, maka kita curiga bahwa pabrik produksinya yang bermasalah. Ya, itu dulu kita curiganya. Nah, karena kenapa? Secara anatomi kita tahu bahwa anatomi fungsional bahwa yang menghasilkan urin itu adalah ginjal atau ren. Nah, kemudian bentuknya seperti kacang polong ya. Bentuk ginjal itu seperti kacang polong, dibungkus. Jadi semua organ-organ penting kita di dalam tubuh itu pasti mempunyai pembungkus. Misalnya otak. Otak dibungkus oleh apa, Vito? Otak dibungkus oleh meninges, Dok. Menings. Meninges. Jadi kalau kalian menyebutkan anatomi harus sudah bagus ya. Jadi tulisannya meninges tapi tidak dibaca meninges, tapi dibaca menings. Nah, kalau paru-paru apa, Vito? Lupa mi Vito. Hidayati. Kalau paru-paru dibungkus oleh lupa Hidayati. Tapi Dok, pleura Dok. Oke. Jadi
paru-paru dibungkus oleh pleura. Nah, kalau Aeronisa, jantung dibungkus oleh Dok, perikardium. nah, perikardium. Oke, jadi organ-organ penting semua ada pembungkusnya. Nah, termasuk oleh ginjal. Jadi ginjal, kalau ginjal pembungkusnya adalah disebut kapsula renalis. Nah, ukurannya itu sekitar 11 kali 6 kali 3 cm. Beratnya ya sekitar 125 sampai 170 gram. Biasanya pada wanita lebih ringan ya. Wanita pada lebih ringan. Dalam tanda kutip adalah karena memang proporsi wanita itu relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki. Tapi bukan berarti semua wanita ginjalnya lebih ringan daripada laki-laki, tidak. Pada secara kualitas, secara kuantitas itu memang sekitar 80% memang tubuh wanita itu lebih kecil dibandingkan laki-laki. Tapi ada 20% juga yang lebih besar malah daripada laki-laki. Nah, karena itu berat organnya juga lebih ringan dibandingkan laki-laki secara kuantitas ya. Kemudian facies anterior itu lebih konveks. Jadi kalau kita lihat pada facies anterior, facies itu adalah permukaan anterior dari ren itu biasanya lebih konveks. Nah, ada tiga yang kalian harus tahu ya. Kalau kita berbicara ren, pertama ada struktur eksternusnya bagaimana. Jadi struktur eksternus ini adalah ciri-ciri eksternus, ciri-ciri luar dari ginjal atau disebut dengan struktur eksternus. Kemudian struktur internusnya bagaimana? Jadi di dalamnya ginjal itu bagaimana? Nah, yang terakhir kita berbicara topografi. Topografi itu ya kita singgung juga sedikit tentang vaskularisasi dan inervasinya. Jadi topografi itu kita melihat letaknya di mana ginjal. Nah, kita lihat bahwa di struktur eksternus itu ren memiliki ren memiliki dua facies, yaitu facies anterior dan facies posterior. Nah, di mana kedua facies ini itu diselimuti oleh suatu kapsul. Nah, jadi kapsula renalis. Nah, sebenarnya kapsula renalis itu terbuat dari apa? Terbuat dari lapisan fibrosa namanya. Maka karena itu kadang juga disebut dengan kapsula fibrosa. Nah, jadi ada dua nomenklatur, bisa kalian sebut dengan kapsula renalis, bisa juga kalian sebut dengan kapsula fibrosa. Kapsula renalis itu karena dia adalah suatu kapsul yang membungkus ren. Kapsula fibrosa adalah jenisnya, karena jenis lapisan yang membungkus itu adalah lapisan fibrosa. Nah, pertama, kita lihat dulu facies ren dextra. Jadi facies ren dextra itu mempunyai hubungan atau struktur. Jadi ketika kita melihat dari aspektus baik anterior maupun anteromedial untuk melihat posisi posterior. Jadi karena dia itu bentuknya konveks, jadi makanya posisi posterior kita tidak bisa lihat dari dorsalnya. Nah, maka karena itu cara melihat posisi posterior itu dengan mengubah posisinya ke anteromedial.
di bagian agak depan, tapi ke arah medial sedikit. Itu baru kita bisa melihat. Nah, pertama ada disebut dengan polus. Jadi polus itu adalah ujung. Jadi ujung dari ren. Nah, polus itu ada dua. Ada yang disebut dengan polus superior, ada yang disebut dengan polus inferior. Nah, di sini jadi ada superior pole atau polus superior dan inferior pole atau polus inferior. Nah, polus superior itu dia berdekatan dengan glandula suprarenal. Jadi di atas dari ren itu terdapat suatu kelenjar endokrin yang disebut dengan glandula suprarenal. Yang bergeser sedikit ke arah inferior ke facies anterior. Jadi ini adalah facies anterior. Menghalanginya. Nah, ini adalah facies anterior. Di facies anterior ini dia berhubungan dengan hepar. Nah, khususnya kalau kita berbicara dengan ren dextra ya, karena di kanan itu di area kanan terdapat hepar. Nah, jadi di daerah anterior ini dia berdekatan dengan struktur dari hepar. Kemudian ke arah medial ren, dia melakukan kontak dengan pars descendens duodeni yang terletak di retroperitoneal. Nah, kita lihat gambar yang di bawah ini, gambar yang di bawah. Nah, ini adalah lapisan peritoneum. Jadi antara organ-organ lain dengan ren itu perbatasannya atau pemisahnya itu cuma lapisan peritoneum. Nah, ini lapisan peritoneum. Nah, jadi kita lihat pada ren dextra, ini right dextra, pada ren dextra, lapisan peritoneum di daerah sini itu dia bersentuhan langsung dengan hepar. Ya. Kemudian di bagian inferior kita lihat ini dia berdekatan langsung dengan usus halus atau small intestine, biasa disebut dengan duodenum. Nah, kalau kita berbicara di ren dulu ya. Halo. Salam. Iya. Iya, Dokter Yudi itu ada anunya, ada operasinya deh. Kayak ini saya coba cari dulu saya coba cari dulu siapa yang bisa mengganti atau misalnya karena hari ini kan jadwalnya Prof Buduk sama Prof Sawat toh. Tapi belum ada anunya, belum ada responnya dua-dua. Saya coba dulu cari pengganti untuk sementara. Nah, saya juga belum dapat konfirmasi ini siapa yang bisa mengganti. Mau coba masuk, cuman full juga jadwalku ini masih mengajar ke anatomi uro sama sebentar siang itu biomedik. Iya nanti insya Allah, tapi untuk sementara memang hari ini belum jelas siapa yang bisa masuk. Mungkin reschedule semua hari ini, makanya saya coba cari pengganti. Halo? Coba untuk sementara
Keluar mie dulu. Untuk sementara keluar mie dulu. Tunggu minum anu pun lah. Iya. Sementara siapa tahu tiba-tiba saya dapat ada yang bisa saya majukan jadwalnya. Biar nih nanti ada nah. Iya. Oke. Salam. Iya. Nah, sedangkan untuk ren sinistra, sebagian besar polus superiornya berhubungan dengan glandula suprarenal, sama seperti di atas. Kemudian sisa bagian polus superior itu ditutupi oleh gaster dan lien. Nah, di bagian medial sebagian ditutupi oleh pankreas dan di bagian medial polus inferior sebagian besar ditutupi oleh yeyunum. Nah, kita lihat di bagian sinistra ini, jadi dia adalah bagian di atas ini di dekat polus superior ini berdekatan dengan lambung atau gaster. Kemudian di arahnya sedikit ke arah lateral sebenarnya ini itu ada spleen. Nah, di agak media di bagian tengah dia berdekatan dengan pankreas pas di tengah. Nah, di bagian lateral lagi mendekati polus inferior itu dia berdekatan dengan colon descendens dan yeyunum itu di bagian polus inferior. Nah, apa makna klinis yang bisa kita lihat pada bagian ini bahwa karena hubungan kedekatannya, maka organ-organ tersebut itu bisa mempengaruhi ginjal secara tidak langsung, ya. Misalnya contoh ada infeksi hepatitis misalnya, dia hepatitis. Kalau hepatitis kemungkinan besar bisa menularkan ke ginjal mana? Ginjal kanan. Jadi ren dextra. Karena kenapa? Karena posisinya memang di dekat dengan situ. Nah, bisa juga kita memprediksi pada saat trauma, ya. Pada saat dia trauma, misalnya contoh terjadi trauma abdomen di sebelah kanan, spleennya rusak, maksudnya ruptur, spleen atau lien ruptur, terus gaster juga ruptur. Nah, hati-hati bahwa ketika ada multiple ruptur seperti itu bisa juga mempengaruhi ren sinistra. Nah, jadi ketika kita melihat apa yang rusak, jangan mencari di ren bagian polus inferior, tapi bisa saja ruptur itu bisa juga atau akibat dari trauma tersebut itu bisa mempengaruhi ginjal bagian polus superior. Nah, karena itu makna klinis yang bisa kita lihat dari posisi-posisi ren terhadap organ lain. Oke. Itu tadi kita struktur eksternus. Sekarang kita masuk ke struktur internus. Nah, jadi struktur internus. Pada margo marginalis, ren terdapat hilum. Nah, jadi margo marginalis, ren itu terdapat hilum.
Ini disebut dengan hilum renal. Jadi hilum renal adalah pintu masuk dari beberapa struktur yang ada yang masuk ke dalam ginjal. Salah satunya itu adalah arteri dan vena yang masuk ke dalam ren, itu masuk di dalam struktur ini. Struktur ini disebut dengan hilum renal. Sebagian besar yang masuk ke dalam hilum renal itu adalah vaskularisasi. Nah, biasa yang disebut dengan vasa renal. Jadi vasa renal itu adalah arteri atau vena yang masuk ke dalam hilum renal. Jadi ingat, ada hilum renal, ada vasa renal. Jadi hilum renal dengan vasa renalis. Nah, jadi kalau disebut apa-apa saja vasa renalis, ya terdiri dari arteri dan vena renalis. Nah, masing-masing ren terdiri dari korteks dan medula. Nah, kalau kita kalau kita membuka isi, memotong ren pada potongan ini koroner, ya, ini jadi dia potongan koroner. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ginjal itu terdiri dari dua struktur. Ada yang disebut dengan korteks. Jadi ini bagian pinggir ini disebut dengan korteks renal. Ada yang disebut dengan medula renal. Nah, jadi sebenarnya medula renal ini. Jadi medula renal kita berbicara korteks dulu ya. Korteks renalis merupakan bentuk dari pita-pita sebenarnya. Pita-pita yang berkelanjutan dari suatu jaringan dan warnanya itu dia lebih pucat ya. Dia lebih pucat dibandingkan daerah medula. Nah, mengelilingi, jadi dia korteks renal itu dia mengelilingi dari medula renal. Sehingga apa? Karena medula renal itu dikelilingi oleh korteks renal, sehingga bagian medula itu dia berbentuk piramid. Nah, makanya kadang juga medula renal disebut dengan piramid renalis. Nah, atau kalau mau lengkap disebut piramid renalis medula. Tapi sebenarnya itu dua struktur yang dua nomenklatur yang berbeda, tapi sebenarnya sama saja. Nah, jadi kalau disebut medula renal, dia itu daerah marginal dari core dari ren itu sendiri, dan warnanya itu dia lebih merah. Kenapa disebut dengan piramid renal? Karena bentuknya seperti piramid. Nah, pada basis piramid itu dia mengarah ke korteks ya. Jadi dia mengarah ke korteks, sedangkan bagian apeks piramid renalis menuju ke sinus renalis menjadi papilla renalis. Nah, jadi ini adalah basis renal. Basis piramid ya. Basis piramid itu dia lebih luas dibandingkan dari apeks renal. Basis renal itu dia menghadap ke daerah korteks. Sedangkan untuk apeks renal itu dia menghadap ke sinus. Jadi dia menghadap ke sinus. Ini sebenarnya daerah sinus renal. Jadi posisi-posisi kosong di tengah dari ren ini disebut dengan sinus renalis. Nah, kemudian papilla renal, jadi apeks dari piramid atau papilla renal, itu nanti akan bermuara, ujung-ujungnya itu akan bermuara ke suatu struktur yang disebut dengan calyx minor. Jadi ini calyx minor. Nah,
gabungan dari calyx minor itu dia akan berbentuk menjadi calyx mayor. Nah, jadi sebenarnya bahasanya adalah ketika kita menyebutkan semua struktur secara jamak itu disebut dengan calyx renalis majors, atau bisa juga disebut kalau minor adalah calyx renalis minores. Itu kalau kita sebutkan jamaknya. Tapi kalau satu struktur kalian sebut saja adalah calyx minor atau calyx mayor. Nah, jadi kumpulan dari calyx mayor itu akan masuk ke dalam suatu tubulus terbesar yang disebut dengan pelvis renalis. Oke, jadi daerah yang besar ini disebut dengan pelvis renal. Nah, jadi pelvis renal itu nanti di ujungnya itu merupakan daerah peralihan ke ureter. Nah, makanya biasanya disebut istilah daerah peralihan ini disebut dengan daerah PVJ. Pelvico junction, ya. Kalau tidak salah itu PVJ. Dari aspek klinisnya itu. Jadi di PVJ itu pelvico junction itu di sini banyak makna klinis yang bisa terjadi. Jadi kalau ada batu biasanya batu itu dia akan melekat di daerah PVJ sebelum nanti dia melakukan obstruksi di daerah ureter. Nah, jadi kalau ada batu yang besar, biasanya dia tersangkut di PVJ di daerah sini. Sedangkan nanti kalau mereka terpecah kecil, mereka akan masuk ke dalam ureter. Nah, kalau kita topografi, nah, jadi ada beberapa aspektus yang kalian harus tahu tentang posisi ginjal. Jadi REN itu terletak dalam jaringan ikat ekstraperitoneal, di mana posisinya itu ya sedikit di daerah lateral dari kolumna vertebralis. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah. Ini adalah kolumna vertebralis ya. Kolumna vertebralis. Jadi adalah tulang belakang. Jadi posisi REN itu cuman dibatasi oleh ini. Musculus psoas major. Jadi psoas major ini adalah yang membatasi antara kolumna vertebralis dan REN. Nah, kalau kita lihat ini adalah posisi anterior di daerah sini, sedangkan di sini adalah posisi posterior. Jadi sedikit di daerah posterior ke arah medial itu dia berlekatan dengan hampir, jadi dia tidak berhubungan langsung ya, cuman memang dia berdekatan dengan kolumna vertebralis. Nah, ini yang menandakan bahwa kalau dia dekat dengan kolumna vertebralis, tulang belakang itu terdapat di anterior atau di posterior? Nah, karena tulang belakang itu dekat di posterior dan REN itu berdekatan dengan posisi kolumna vertebra, karena itu letak dari REN itu sebenarnya dikatakan di retroperitoneal atau di belakang rongga peritoneum. Nah, sehingga meskipun dia posisinya di dalam abdomen, secara makna klinis
dia jarang mengakibatkan gejala akut abdominal pain. Jadi kalau ada orang sakit perut, biasanya itu bukan ginjalnya yang bermasalah. Nah, karena dari posisi dia itu letaknya di retroperitoneal, di belakang dari peritoneum. Nah, karena itu gejala patologis dari REN itu biasanya adalah sakit di daerah pinggang. Karena memang letaknya retroperitoneal, jadi dia dekat dengan dorsal. Makanya gejala awal dari orang batu ginjal kah atau gagal ginjal akut disertai dengan nyeri di bagian punggung atau pinggang, bagian belakang. Nah, kemudian posisi. Jadi ketika pasien berdiri atau posisi supinasi, REN itu terletak kira-kira setinggi vertebra torakal 12 di superior dan di inferior itu lumbal 3. Nah, kita lihat. Jadi ini, jadi pas dia di torakal, di vertebra torakalis 12, dan berakhir di sekitar lumbal 3 di inferior. Ini, lumbal. Ya, kita lihat di gambar kanan. Nah, ini kalian juga bisa pada pemeriksaan fisik, ada nanti kalian disebut dengan pemeriksaan ketok. Jadi pinggang ini kita ketok. Nah, pengetokan yang kalian lakukan untuk melakukan pemeriksaan khas pada batu ginjal, itu kalian harus posisinya mendekati ini, costa ya. Costa. Jadi setinggi vertebra 12 dan lumbal 34 lah. Di situ. Jangan juga kalian ketok di daerah dekat gluteus ya. Karena itu tidak spesifik dengan ginjal. Nah, kemudian REN itu diselimuti dan berhubungan dengan suatu fascia atau lapisan lemak khusus. Jadi ini adalah fiksasi terbesar. Jadi REN itu difiksasi oleh jaringan adiposa. Jadi kadang disebut fiksasi terbesar dari REN itu disebut dengan corpus adiposum perirenal. Ya. Tunggu sebentar ya.
Nah, iya. Jadi kita lihat ini kan corpus adiposum perirenal. Jadi dia yang betul-betul dibungkus oleh lemak ya. Jadi lapisan lemak. Nah, kalau kita berbicara vaskularisasi, ketika kita berbicara vaskularisasi dari REN, kita lihat posisinya. Nah, jadi ada vaskularisasi yang sampai yang berada di dalam sinus renal. Jadi ada yang di dalam renal. Oke. Nah, jadi pertama arteri renal vaskularisasi itu pertama kali dia masuk ke dalam arteri atau vena renalis. Nah, kemudian dia akan menjadi arteri segmentalis. Jadi arteri segmentalis ini adalah arteri yang sebenarnya berada di daerah korteks dari renal. Kemudian dia akan berubah menjadi interlobaris. Nah, dia akan mulai masuk ke dalam struktur medula ya, renal. Kemudian menjadi arteri arcuata, kemudian menjadi arteri interlobularis. Nah, dari arteri interlobularis itu akan masuk ke dalam arteriole yang bersifat aferen dan arteriole bersifat eferen. Nah, ada juga disebut dengan arteriole recta. Nah, ini semua dia mulai dari arteriole aferen sampai arteriole eferen, ini semua berada di dalam glomerulus. Nah, jadi glomerulus itu adalah unit fungsional ya. Saya tidak tampilkan unit fungsional karena sebenarnya itu lebih ke faal. Nanti kalian akan dijelaskan di faal unit fungsional. Misalnya glomerulus, tubulus contortus, tubulus lengkung Henle. Nah, itu semua bagian-bagian dari unit fungsional dari REN. Kemudian nanti mereka akan masuk semua, akan masuk ke dalam sistem vena yang ada. Nah, ini kita lihat ya pada gambar. Jadi tadi ini arteri dan vena renal yang masuk ke dalam renal. Jadi ini ke tahap sinus renal. Jadi sinus renal itu dia tidak masuk ke dalam renal itu sendiri, ya. Nah, jadi dia akan berubah menjadi segmental. Nah, jadi arteri segmental ini. Jadi ada yang segmen ke arah superior, ada ke segmen ke arah medial, dan ada segmen ke arah inferior. Makanya disebut dengan arteri segmental renalis. Kemudian dia akan masuk ke dalam ginjal itu sendiri, berubah menjadi arteri intralobar. Ini arteri interlobaris. Nah, kemudian dia akan mulai dari medula. Oh sorry tadi. Jadi sebenarnya dia dari sinus renal, dia akan masuk ke dalam daerah medula dan masuk ke dalam daerah korteks. Nah, jadi ketika dia masuk ke daerah korteks atau ke daerah perimedular, dia akan berubah menjadi arcuata, ya. Jadi arteri arcuata. Nah, kemudian dia dari arteri arcuata ini dia akan masuk ke dalam medula atau piramid renalis. Nah, jadi ingat bahwa di dalam piramid renalis itu banyak sekali unit fungsional. Nah, ini disebut dengan unit fungsional dari ginjal atau biasa disebut dengan nefron. Jadi nefron ini terdiri dari ada glomerulus, terus ada lengkung of Henle, ini lengkung of Henle, dan ada tubulus-tubulus.
masuk ke tubulus collectivus. Ini tubulus collectivus. Nah, jadi dari interlobar arteri itu akan berubah menjadi arteri aferen. Arteri aferen inilah yang masuk ke dalam glomerulus ya. Ini adalah glomerulus. Nah, kemudian dari glomerulus itu akan keluar setelah difilter di glomerulus itu akan keluar menjadi arteriole eferen. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam vertibular capillaires namanya. Jadi ada kapiler-kapiler yang ada di tubulus-tubulus ini. Yang warna ungu-ungu ini. Ini adalah kapiler-kapiler di tubulus. Kemudian dia akan masuk ke vasa recta, dan akhirnya dia akan masuk ke dalam vena. Jadi hampir sama ya nama venanya juga. Jadi dia akan masuk dari vasa recta, akan masuk lagi ke vena interlobular. Dari interlobular akan masuk ke vena arcuata. Vena arcuata akan masuk ke dalam vena interlobaris. Ini interlobularis. Jadi beda ya interlobaris dengan lobularis. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam vena renal yang akan berhubungan nanti vena renal nanti dia akan masuk ke dalam vena cava. Nah, inervasi. Jadi untuk inervasi dari REN itu sebagian besar memang diatur oleh sistem saraf otonom ya, simpatis dan parasimpatis. Untuk parasimpatis itu sebagian besar diurus oleh nervus vagus dan simpatis itu adalah diurus oleh nervus planicus ya. Nah, kita lihat yang warna kuning ini adalah saraf-saraf simpatik ya, saraf-saraf simpatik dari nervus planicus. Nih, jadi dia berada di dalam jadi planicus nervus planicus ini dia akan bercabang-cabang ya, masuk tidak hanya di daerah abdominal intinya dia sebagian besar menginervasi dari organ-organ yang ada di abdominal dan ada di pelvis. Nah, salah satunya adalah REN. Kemudian parasimpatisnya itu adalah nervus vagus. Nah, kita lihat yang warna biru ini. Ini adalah trunkus ya. Trunkus vagus posterior atau nervus vagus posterior. Nah, untuk adapun beberapa juga simpatik dan parasimpatik ini diatur oleh plexus. Jadi dia berasal dari ganglion-ganglion ya. Ganglion-ganglion dari plexus mesenterica. Oke. Sampai sini Ren, ada pertanyaan, Dek? Ainia, Ayu Andini Sukma. Tapi dok, izin bertanya dok, tapi. Oh ya, Dai, silahkan. Tapi dok, pertanyaan saya, kan REN dari pria lebih besar dibandingkan REN dari wanita. Apakah ini mempengaruhi jumlah dari nefron REN tersebut? Dan apakah juga mempengaruhi dalam proses terutama kuantitas dalam filtrasi dok Tabe? Iya, jadi sebenarnya besarnya ginjal itu tidak terlalu signifikan dengan kuantitas nefron. Jadi nefron itu
Karena kan kita lihat bahwa dari keseluruhan total ginjal, nefron itu cuma paling banyak berada di daerah medula. Nah, memang secara ukuran mungkin ada yang lebih besar ginjalnya, tapi ukuran medulanya secara relatif itu sama saja. Jadi baik wanita maupun laki-laki itu mempunyai jumlah nefron yang sama. Karena secara metabolisme mereka baik laki-laki maupun perempuan kurang lebih hampir sama metabolismenya. Jadi begitu. Nah, besar dan kecilnya itu sebenarnya tidak terlalu mainstream ukurannya. Kayak misalnya ukuran XL dengan S atau ukuran L dengan S, tidak begitu. Jadi ini sama seperti bilang ada ukuran S kecil, ada ukuran S besar. Nah, laptopku. Jadi secara ukuran itu tidak terlalu ekstrim perbedaannya. Cuman memang berbeda dalam segi ukuran. Tapi itu pun tidak ekstrim sekali. Saya kira itu, Dek. Bagaimana, Dek? Terima kasih banyak, Dok Tabe. Ya. Ada lagi? Oke. Saya lanjut saja. Nah, sekarang ureter. Jadi ureter ini dia adalah lanjutan dari pelvis renal pada sinus renal. Dia bermuara pada vesika urinaria, merupakan suatu saluran muskular ya. Jadi ingat, kalau dikatakan dia saluran muskular, artinya apa? Sirelius Tiranda? Kalau dia dikatakan saluran muskular, artinya apa? Tapi dok, mungkin dia punya otot polos dok, tapi dok. Nah, oke. Kalau dia punya otot polos, kerja utama dari otot apa? Dok, kontraksi dok. Oke. Jadi kerja utama dari otot sebenarnya adalah kontraksi. Karena itu ureter sebenarnya itu dia melakukan pergerakan atau kontraksi yang kecil. Nah, karena itu kalau kalian lihat secara makna klinis, orang-orang dengan adanya batu ureter itu mempunyai nyeri yang disebut dengan nyeri kolik. Nyeri yang betul-betul tidak tertahankan. Seperti nyeri. Karena kenapa? Bayangkan ketika ada batu, nefrolit namanya, masuk ke dalam ureter, dan batunya itu kemudian seperti diremas-remas oleh ureter, karena ureter itu melakukan kontraksi. Bagaimana tidak sakit? Anggap saja kalau kau ambil pecahan beling, baru kau taruh di tanganmu. Kemudian tanganmu itu kau remas-remas. Sakit tidak? Ya sakit lah. Karena itu di saluran ureter itu, karena dia merupakan saluran muskular, karena itu nyerinya pada batu ureter itu lebih sakit dibandingkan di tempat yang lain, dibandingkan nefrolitiasis atau dibandingkan vesikolitiasis. Nah, nanti kalian pelajari tentang
batu saluran kemih. Nah, kemudian panjangnya itu sekitar 25 sampai 30 cm ya. Nah, jadi dia ada dua. Ada pars abdominalis, ada pars pelvina. Jadi di pars abdominalis itu ketika dia masuk, dia berada di dalam abdominal. Kemudian ada pars pelvina ketika dia akan masuk ke dalam vesika urinaria yang ada di dalam pelvis. Nah, ada 3 bagian lagi yang kalian harus tahu tentang ureter. Pertama adalah morfologi dan topografinya, ureter itu bagaimana. Yang kedua, vaskularisasinya. Yang ketiga adalah inervasinya. Nah, jadi ini adalah morfologi dari ureter. Kita lihat, jadi ureter ini dia mulai dari atas ya, dari pelvis renal yang keluar dari hilum renal, dia akan berubah menjadi ureter. Nah, ureter sepanjang dari, jadi batasnya itu sebenarnya ini. Ini arteri apa namanya? Ini disebut dengan arteri iliaca communis. Jadi arteri iliaca communis itu akan berubah menjadi 2 cabang. Pertama ada arteri iliaca externa dan ada arteri iliaca interna. Nah, batasnya antara pars abdominalis dengan pars pelvica itu berada di sini, arteri iliaca communis. Karena arteri iliaca communis itu akan masuk ke dalam regio pelvis. Nah, jadi di bagian atas ini pars abdominal, di bagian bawah ini adalah pars pelvica. Nah, nah, kemudian sebenarnya ada 3 ya, ada 3 penyempitan. Jadi ada 3 penyempitan ureter secara morfologi. Jadi ada 3 penyempitan, di mana penyempitan pertama itu di daerah PVJ tadi, pelvico junction. Nah, dia di daerah sini. Di pelvico junction itu kan dia jadi besar, tiba-tiba dia jadi mengecil. Nah, ini adalah penyempitan pertama di ureter. Nah, yang kedua, waktu menyilang di arteri iliaca communis. Nah, di sini. Di sini. Nah, jadi waktu menyilang di arteri iliaca communis, karena dia letaknya berada di tengah antara arteri iliaca interna dan eksterna, karena itu dia mengecil di daerah sini. Kemudian yang terakhir ketika masuk ke dalam vesika urinaria. Nah, ini. Apa makna klinisnya? Ini adalah 3 tempat paling sering didapatkan batu pada ureter atau ureterolithiasis. Nah, jadi kalau ditanya yang mana tempat banyak terdapat batu pada ureter, itu di 3. Ada konstruksi pertama, kedua, sama ketiga. Nah, ini hafal kalian baik-baik ya, karena ini adalah ciri khas dari ureter. Kemudian vaskularisasinya. Nah, jadi kalau di pars abdominal di atas iliaca communis itu sebagian besar dari arteri renalis. Ini kita lihat, ini adalah cabang dari arteri renalis. Kemudian ada dari arteri testicularis. Arteri testicularis itu pada pada pria dan arteri ovarika pada wanita. Kemudian untuk pars pelvina itu sebagian besar berasal dari arteri iliaca communis, arteri iliaca interna,
Kemudian arteri vesikalis ya, inferior. Jadi dia ada arteri vesikalis itu di daerah inferior dari ureter. Kemudian arteri uterina. Nah, pada wanita ureternya itu didapati juga disalurkan dari arteri uterina. Nah, untuk simpatis parasimpatis sebenarnya paling banyak itu adalah dari nervus planicus ya. Jadi kita lihat ini simpatis parasimpatisnya sebagian besar terdiri dari nervus planicus ini. Nervus planicus itu dia akan turun di sepanjang dari di sepanjang ureter. Jadi kalau nervus planicus pelvicus itu sepanjang sakral 2 dan 4 ya. Dia di bawah sini. Kemudian untuk simpatisnya itu dia ada 2, jadi nervus planicus minimus dan nervus planicus lumbalis, ya. Jadi ingat saja ini 3, pelvicus minimus lumbalis. Jadi parasimpatisnya itu berada di pelvicus, sedangkan simpatisnya itu berada di pars abdominal itu di minimus dan ada di lumbalis, pars lumbalis. Lihat nih setingginya saja ini. Ada setinggi sakral 2 dan 4. Kalau minimus itu setinggi thoracalis 12. Kalau lumbalis itu, planicus lumbalis itu lumbal 1 dan 2. Ingat saja ini lumbalnya ya. Kalau lumbal artinya dia setinggi lumbal. Kalau dia pelvicus itu setinggi sakral. Dan minimus itu di thoracalis paling atas. Oke. Nah, sampai sini ureter. Oke, kita lanjut saja. Vesika urinaria. Vesika urinaria itu merupakan suatu kantong muskular ya. Jadi ingat, kantong muskular. Nah, kalau ada kata muskular lagi, artinya dia mempunyai fungsi kontraksi. Nah, karena itu vesika urinaria itu sebenarnya kalau kita mau proses miksi, itu dia akan melakukan kontraksi. Terletak di daerah dorsal symphysis of pubis. Jadi symphysis pubis ini merupakan arah pertama kali kita kalau melihat buli-buli atau vesika urinaria. Kemudian di dalam cavum pelvis, jadi dia sudah masuk ke dalam regio pelvis. Sebagai reservoir urin, jadi reservoir itu maksudnya penampungan ya. Jadi sebelum dikeluarkan, urin itu semua ditampung di dalam vesika urinaria. Nanti kalau sudah seperempatnya itu sudah ada hasrat untuk pipis, HIV, hasrat ingin pipis. Jadi sudah ada kalian perasaan ingin kencing kalau sudah terisi seperempat. Kemudian bentuk dan besarnya bervariasi sesuai dengan usia. Jadi ini bervariasi ya bentuknya. Semakin besar, semakin tua, semakin besar. Kemudian laki-laki lebih besar lagi daripada perempuan. Volumenya juga dan organ sekitarnya. Berbentuk piramida. Jadi dia berbentuk piramida dengan sisi 3 terbalik. Jadi harusnya ujungnya ke atas, ini ujungnya ke bawah.
dibungkus oleh fascia. Jadi ada juga pembungkusnya, disebut dengan fascia vesicalis. Nah, ada 3 yang struktur yang kalian harus hafal. Pertama, struktur eksternusnya, struktur internusnya, dan vaskularisasi serta inervasi. Nah, kalau kita berbicara dengan struktur eksternus, vesika urinaria, itu kita lihat ya, ada 3 fasies. Pertama ada fasies superior. Kemudian ada fasies posterior. Ini di belakang ya. Fasies posterior, dan ada disebut dengan fasies inferiolateral. Jadi inferiolateral ini ada 2 bagian, ada yang dekstra, ada yang sinistra. Tapi semua posterior, superior itu semua cuma 1. Nah, ini nanti kita lihat apa makna klinisnya. Posterior ini biasa disebut dengan basis vesicae, ya, atau fundus vesicae. Itu sama saja ya dengan fasies posterior. Ini nomenklatur lainnya. Nah, ini pada fasies superior dia itu permukaannya bebas karena dia di atas kan. Nah, dia berdekatan dengan intestinum tenui. Jadi dia usus-usus kecil. Intestinum itu kalau kalian masuk gastro nanti terbagi jadi 2. Ada intestinum tenui, ada intestinum carasum. Kemudian rata-rata dia berdekatan dengan kolon, sigmoid, kadang-kadang cecum juga kalau letaknya agak rendah. Pada wanita terdapat pula fundus uteri dan corpus uteri bagian kranial. Jadi dia berdekatan untuk fases posterior. Nah, kemudian ada fasies inferiolateral ya. Fasies inferiolateral itu merupakan penopang ya. Jadi dia adalah penopang utama dari vesika urinaria. Ada musculus levator ani di diafragma pelvis dan musculi obturator internus yang berdekatan. Jadi fiksator dari vesika urinaria itu ada 2 ya. Jadi ada musculus levator ani, kemudian ada musculus obturatorius internus. Kemudian dia berada melekat di diafragma pelvis ya. Jadi ada di diafragma pelvis. Kemudian fasies posterior itu pada laki-laki di bagian belakang basis itu berhadapan dengan vesicula seminalis. Nah, kemudian ada ureter juga. Muara ureter itu di ductus deferens. Kemudian terdapat spatium recto vesicalis. Pada wanita dia berhadapan dengan vagina bagian kranial, cervix uterus, corpus uteri, dan bagian caudal dari ureter. Muara ureter. Terdapat spasium vesico uterina di daerah situ, di basisnya. Nah, kita lihat. Jadi ini adalah vesika urinaria. Ini pada wanita ya. Sebagai satu contoh, jadi memang di daerah superior, fasies superior, ini dia berhadapan dengan abdomen, cavum abdomen, sama di uterus. Nah, daerah tipis ini disebut dengan spasium vesicouterina. Nah,
Dia di sini. Atau kadang disebut dengan cavum ricii. Nah, sedangkan di belakang ini disebut cavum douglasii. Nanti kalian akan belajar di repro ini. Nah, ini spasium dia terbentuk ya. Jadi seluruh fasies superior ini berada di peritoneum, berdekatan dengan rongga peritoneum. Kemudian fasies inferolateral di depan apex membentuk spasium prefikal ricii. Nah, ini ya. Jadi inferolateral ini dia akan membentuk sampai di bagian di bagian bawah. Ini disebut dengan cavum ricii saja, ricii namanya. Kemudian bagian superior fasies posterior bentuk spasium recto vesicalis dan vesico uteri. Nah, ini di bagian belakang ya. Itu pada pria, recto vesicalis dan vesico uterina ini. Sedangkan struktur internus, jadi ingat bahwa rata-rata karena dia adalah organ muskular, jadi vesika urinaria itu biasa disebut dia diselimuti oleh otot-otot detrusor, ya, otot-otot detrusor. Apa yang bisa kita lihat ini ostium uretra internum pada kolum vesicae. Nah ini, jadi dia ada trigonum vesicae. Ini. Jadi ureter itu tidak akan masuk ke dalam sini ya. Jadi ureter itu dia akan ke bawah masuk ke daerah basis. Jadi ini adalah osteum ureteris. Nah, jadi trigonum vesicae itu terbentuk dari ostium ureter, dextra sinistra, dan OUI, ostium uretra internum. Jadi jangan terbalik ya. Jadi ureter dengan uretra. Nah, keluar dari sini, nah ini dia sudah masuk ke dalam uretra. Mukosanya berlipat-lipat, kecuali pada trigonum vesicae. Jadi ini kita lihat lapisannya itu pada lamina propria itu dia berlipat-lipat ya, berlipat-lipat. Kecuali pada trigonum ini dia itu lebih licin. Supaya aliran dari urin itu bisa langsung masuk ke dalam uretra. Nah, vaskularisasi. Nah, jadi sebagian besar vaskularisasi dari vesika urinaria itu berasal dari arteri vesikalis superior dan arteri vesikalis inferior. Nah, kemudian cabang dari arteri uterina pada wanita itu dia ada sebagian memvaskularisasi dari rektum. Kemudian ada aliran vena ya, aliran vena itu berasal dari plexus venosus vesicalis. Saya tidak dapat gambar yang rinci ya, gambar rinci. Tapi kalau kita di sini kita bisa lihat ini ada arteri uterina ini. Kita lihat di bagian bawah arteri uterina itu salah satu yang vaskularisasi yang masuk ke dalam vesika urinaria. Nah ini. Kemudian ada beberapa arteri-arteri
Nah, itu tidak kelihatan ya arteri ini dia arteri vesikalis ya, arteri vesikalis anterior. Posterior itu dia agak di dalam sini, saya tidak dapat di gambar cantiknya. Nah, kita lihat ini, dia masuk semua ke dalam sini. Inervasinya sama, rata-rata dari nervus planicus ya, pelvicus untuk parasimpatisnya. Sedangkan simpatis itu berasal dari nervus planicus juga di thoracalis 11 dan lumbal 2. Nah, saya kasih cepat saja, sedangkan yang terakhir adalah uretra. Saya cuma bahas ya pada laki-laki. Jadi intinya uretra maskulina itu panjangnya sekitar 20 cm. Jadi dia mulai dari vesika urinaria sampai ke ujung glans penis di orificium urethra externum (OUE). Nah, terdiri dari 3 bagian. Jadi ada disebut uretra pars prostatica. Jadi dia mulai keluar dari vesika urinaria melalui prostat. Nah, uretra yang melalui prostat pada laki-laki inilah disebut dengan uretra pars prostatica. Kemudian dia akan masuk ke membran perineum. Nah, membran perineum ini maka inilah yang disebut dengan pars membranacea. Jadi pars membranacea itu dia lebih pendek di antara semua uretra. Pars membranacea ketika dia melewati lapisan membran perineum. Makanya disebut dengan membranacea. Kemudian dia akan keluar ke mulai dari masuk ke corpus spongiosa. Makanya itu disebut dengan pars spongiosa. Ya. Jadi kalau kita melihat penis itu ada 2 pars, ada pars cavernosum, ada pars spongiosum atau corpus spongiosum dengan corpus cavernosum. Jadi ketika uretra itu dia melewati corpus spongiosum dari penis. Dia ini kita lihat sampai masuk keluar di OUE. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi paling panjang itu adalah pars spongiosa. Jadi itu dia sekitar 15 cm. Kemudian pars membranos itu sekitar 2 cm. Pars prostatica itu sekitar 3 cm. Nah, silahkan kalian baca saja ciri-cirinya. Kalian baca saja nanti ini ya, ciri-cirinya bagaimana. Nah, ini pada wanita, jadi dia hampir sama saja, cuman dia langsung cepat. Nah, uretra pada wanita itu lebih pendek dibandingkan pada laki-laki. Inilah yang secara makna klinis pada wanita itu susah menahan kencing. Kalau tidak salah itu panjangnya sekitar 5-6 cm. Sedangkan uretra pada pria tadi sampai 15 cm. Nah, apa yang terjadi sehingga wanita itu sulit untuk menahan kencing dibandingkan pria. Yang kedua adalah wanita itu lebih mudah terkena infeksi saluran kemih yang bersifat ascendens. Karena kenapa? Dia berdekatan, uretranya pendek, sehingga kuman itu lebih mudah masuk ke dalam sini. Maka karena itu kita lihat posisi
posisi uretra dan rektum, vagina dan rektum ini berdekatan ya, 3. Di mana vagina berada di daerah tengah. Nah, karena itu yang paling banyak kuman adalah sebenarnya di daerah anus atau rektum. Nah, karena itu wanita itu selalu kita sarankan supaya tidak mencebok itu dari belakang ke depan. Kenapa? Karena itu akan membuat kuman-kuman tersiram ke daerah depan, sehingga dia lebih mudah masuk ke dalam uretra. Yang disarankan adalah mencebok dari depan ke belakang. Nah, karena kenapa di daerah anus ini maksudnya memang daerah kuman, Ji. Jadi tidak masalah. Sedangkan daerah sini ini lumayan steril. Ini potongan anteriornya. Vaskularisasinya itu rata-rata itu dari arteri hemoroidalis dan vesikalis caudalis, bulbii, dan arteri uretralis. Ini. Inervasinya tetap sama ya. Jadi dia kalau laki-laki itu ada berasal dari ini. Nervus prostaticus dan plexus prostatica. Jadi plexus ini merupakan salah satu dari perluasan sih dari plexus pelvicus. Nah, jadi dia ada 4 ya. Ada jalur simpatis, parasimpatis, ada mix, dan ada somatik. Nah, ini jalur somatik. Maka karena itu bagi pria, itu dia bisa merasakan sensasi. Coba Miko tendang penisnya. Nah, maka dia akan merasakan sensasi nyeri. Karena dia ada jalur somatik. Nah, saya kira itu saja dari saya. Sampai sini ada mau ditanya? Susah, Dek? Oke. Kita istirahat dulu ya. Kita kan ini baru jam 9:30.